Mazhab Hanafi itu ketika sujud bacanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau mazhab yang lain termasuk mazhab Syafi'i bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini yang sempurna. Nah, kalau mau ditambahi sujud ada lagi bacaan yang diajarkan Rasulullah. Kalau misalkan ingin lama-lama sholatnya, ya jamaahnya setuju, imamnya sholatnya agak dilamain sedikit, maka ketika sujud itu ada bacaan tambahan. Bacanya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini kalau mau dibaca. Selain daripada bacaan ini juga disunahkan ketika sujud itu adalah memperbanyak doa. Tapi kalau dibaca semuanya nanti kelamaan sholatnya, ya. Maka ini pasnya dikerjakan ketika kita mengerjakan sholat sendirian, sholat sunnah, ya, mengerjakan sholat sendiri, tahajud misalnya, atau sholat duha, atau mengerjakan sholat sunnah yang lain. Jadi itu yang diajarkan Rasulullah. Kemudian ad-du'a fi sujud. Nah, membaca doa ketika sujud. Ini yang dibaca doanya apa? Ya, karena memang ada dalil yang mengatakan bahwa termasuk mazhab Syafi'i menyampaikan wa ya'takat talabud du'a fi sujudi 'inda Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk membaca doa ketika sujud. Dalilnya berdasarkan hadis dari riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid fa'ksiru ad-du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah itu adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa, kata Rasulullah, ya. Kemudian doa apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Di antaranya doanya, ini doanya pendek, silakan nanti diamalkan. Di antaranya yang diriwayatkan hadis adalah doa yang diajarkan Nabi, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Muadz. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Muadz. Sahabat Muadz itu sahabat yang ahli fikih, ya. Beliau termasuk sahabat yang ahli fikih. Ini diajarkan Rasulullah doanya ketika sujud membaca doa ini. Ya Muadz, hai Muadz, idza wada'ta wajhaka sajidan, kalau kamu sedang meletakkan mukamu ketika sujud, wajahmu ketika sujud, maka fakul, kata Rasul, Allahumma inni ala syukrika wa husni ibadatik. Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini boleh dibaca ketika sujud yang diajarkan Rasulullah sebagaimana kepada sahabat Mu'adz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, karena nikmat yang diberikan oleh Allah sangat banyak sekali. Ala syukrika, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, ya, untuk mengingatmu, untuk syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga untuk selalu melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Nah, ini artinya Allahumma inni ala zikrika, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu mengingat kepadamu. Karena memang Rasul itu mengajarkan kepada kita, setiap kita mengerjakan apapun, jangan lupa memulainya dengan bismillah. Ya, kalau kita nggak bisa baca doanya, ya, kita baca bismillah paling tidak. Ketika mau masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, turun kendaraan, ya, pakai sendal, lepas sendal, ya, bismillah sama alhamdulillah. Itu tujuannya apa? Supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa itu termasuk mau masuk kamar mandi, ya. Termasuk bahkan sampai nanti ketika yang sudah bersuami, yang sudah berkeluarga, ketika mau berhubungan, itu juga diajarkan doanya di situ. Ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu semuanya ada doa. Tujuannya supaya kita selalu ingat kepada Allah. Maka zikir ingat kepada Allah itu bukan hanya ketika di masjid saja. Ya, nanti keluar masjid malah ada yang iseng tuker sendal lagi kan gitu. Ya, jadi ini diantaranya tujuannya kenapa kita selalu harus ingat kepada Allah, karena memang kita ini
ya tidak tahu kapan kita akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika apa kita sedang sholat atau bagaimana? Kan kemarin ada viral lagi itu, ada imam sholat subuh ya, di mana, di Kalimantan apa di mana itu kemarin. Ya. Kemudian sujud yang kedua, rakaat yang pertama ya, nggak bangun-bangun lagi. Nah itu makanya ketika sholat itu sebaiknya yang di belakang imam ini adalah orang yang paling tidak ilmunya dekat dengan imam ini, ya, menjadi apa, setara ya. Ya ini kalau kemarin disinggung-singgung masalah capres itu ya, antara capres sama cawapres itu imbang lah gitu. Sehingga kalau ketuanya ini, kepalanya ini ada berhalangan, itu bisa diwakili gitu kan. Jadi badalnya itu seimbang sehingga tidak merugikan ya. Ketika diundang pun tidak mengecewakan kan begitu kan. Maka imam ini ketika batal nanti ada menggantikan di belakangnya. Ya, ini tolong diperhatikan ya. Jadi orang yang di belakang imam ini kalau bisa adalah orang yang siap menggantikan imam ketika imam batal. Bukan ketika meninggal, bukan. Ketika batal, takutnya nanti mengharap, walaupun itu bagus tapi kayaknya nggak ada yang siap itu, mati dalam keadaan seperti itu. Ya, semuanya pengen umurnya panjang-panjang ya. Ya gitu. Jadi imam itu sebaiknya nanti termasuk ketika lupa bacaannya, jadi ada yang mengingatkan di belakangnya. Ya, itu. Ada lupa lagi gerakan-gerakan imam, diingatkan dengan baca subhanallah. Ya, baca subhanallah. Itu kan kemarin disampaikan. Kalau perempuan mengingatkan imam yang lupa dengan menepukkan tangan yang kanan sebelah dalam ke bagian luar sebelah kiri. Tapi kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Tapi ketika mengucapkan subhanallah ini bukan semata-mata mengingatkan. Selain mengingatkan imam, niatkan juga zikir, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Termasuk nanti ketika salam itu nanti juga, salam itu tidak asal salam saja. Salam itu diniatkan kita salam kalau imam, salamnya itu diniatkan untuk makmum. Doa untuk makmum, assalamualaikum warahmatullah, untuk makmum, untuk malaikat yang hadir dan untuk jin yang ikut sholat di sini. Makmum nanti salamnya niatnya untuk menjawab salamnya imam. Jadi ketika salam itu sholat tuh assalamualaikum warahmatullah, itu salamnya imam itu diniatkan untuk makmum, untuk malaikat jin yang hadir ikut sholat ya. Kemudian makmum salamnya itu diniatkan untuk menjawab salamnya imam. Itulah indahnya Islam seperti itu, saling mendoakan. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian semuanya. Maka imamnya juga apa? Makmum juga sama. Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu. Nanti sampai ke situ nanti. Jadi di antara doa yang dibaca ketika sujud, ya, setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kemudian disambung dengan doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doanya pendek tapi isinya luar biasa bagus. Atau ada lagi riwayat yang lain, doa yang lain yang boleh dibaca juga ketika sujud, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni, ya Allah, sesungguhnya aku dzalamtu, telah berbuat zalim atas diriku. Inni dzalamtu nafsi faghfirli, maka ampunilah aku. Ini riwayat ini dari Imam Ali atau Sayyidina Ali. Kalau yang tadi itu dari sahabat Mu'adz, kalau ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, ahabul kalami ilallahi ayyakul al-'abdu wa huwa sajid. Jadi kata Sayyidina Ali, ucapan yang paling disukai oleh Allah kepada seorang hamba adalah ketika dia mengucapkan Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah berbuat zalim atas diriku, maka ampunilah aku. Karena kita ini terus terang banyak kedoliman yang kita lakukan pada diri kita, yang mestinya kita ini ya selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah ya, tapi ternyata kita banyak lupanya, banyak kurang syukurnya. Atau ada lagi yang lain dari sahabat Abu Hurairah, bisa juga dengan menggunakan doa ini, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku, kullahu semuanya, dikkohu yang kecil-kecilnya,
wa jillahu yang besar-besarnya, wa awwalahu yang awalnya, wa akhirahu yang akhirnya, wa alaniyatahu yang dikerjakan dengan terang-terangan, wa sirrahu dan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi paling tidak ada 3 doa di sini. Boleh membaca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau mengucapkan doa Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli, atau dengan doa Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya. Nanti kalau saya sempat nanti saya tuliskan nanti. Nah, itu diantara doa-doa yang ada riwayatnya yang dibaca ketika sedang sujud. Kalau seandainya kita membaca doa-doa yang lain juga boleh, asalkan baca doanya jangan menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia sholatnya batal.